Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafael. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan nggak kerasa juga gue udah sampai ke session 29 dari kelanjutan alur cerita Battle Trog Devon ini, yaitu Benua Kaisar. Dan tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Saiyan yang menyamar sebagai salah satu orang dari dunia Taizu dan dia berkenalan atau bertemu dengan sosok 853. Saat ini mereka sedang menemukan salah satu warisan dari Raja Iblis Tianhe di lantai ke-8, yaitu berupa 3 cahaya merah. Saat 853 menembus batasan dan mau mengambil 3 cahaya merah itu, tiba-tiba ada sesuatu ledakan terjadi saat dia mencoba menyentuh bola merah itu. Saiyan langsung melihat ke arah ledakan itu dan terlihat ada sebuah bayangan yang menjulang sangat tinggi. Saat Saiyan melihat bayangan itu, dia pun langsung bergumam, "Apakah itu adalah sosok Raja Tianhe?" ucap dari Saiyan sambil terkejut. Saiyan pernah melihat sebelumnya bayangan seperti ini ketika dia menggunakan atau mendapatkan gambaran tentang warisan Raja Iblis Tianhe, yang dimana waktu itu dia mengambil sebuah skill atau mendapatkan skill Dominic Elephant, like Elephant. Bayangan itu sama persis seperti bayangan yang pernah dia lihat. Aura yang sangat kuat dari bayangan itu pun meletus dan semua orang tampak terlihat lebih serius lagi. Tentunya, jika mereka ingin mendapatkan warisan di antara 3 bola cahaya itu, mereka semua harus melewati tantangan ini. Adapun Saiyan, dia tidak ikut berpartisipasi ketika orang-orang mulai menyerang atau mencoba memiliki 3 cahaya itu. Dia selalu berada di belakang, sepertinya sama sekali tidak peduli dengan warisan 3 bola merah itu. Dan hampir tidak ada yang memperhatikan sosok Saiyan ini. Bahkan pada saat ini, saat mereka melihat bayangan yang tiba-tiba muncul tersebut, ada 3 sosok yang melesat langsung mengarah ke arah bayangan itu. Lalu mereka bertiga mundur ke sisi yang jauh, seolah-olah dia bisa merasakan bahwa energi dari bayangan itu terlalulah kuat. Setelah mereka mengamati sosok bayangan ini, mereka pun menyadari bahwa mungkin bayangan ini sudahlah di luar ekspektasi mereka. Mereka pun langsung menunjukkan ekspresi ketakutan, seolah-olah mereka mengenali identitas asli dari bayangan tersebut. Semuanya janganlah takut. Ini adalah sebuah ujian yang diberikan kepada kita oleh Raja Iblis Tianhe. Kita semua adalah petarung immortality. Selama kita bisa bekerja sama, kita akan mampu memusnahkan bayangan itu. Dan siapapun yang telah berkontribusi paling banyak, maka dialah yang akan memiliki hak untuk mendapatkan warisan itu, ucap dari seseorang berkata dengan sangat lantang. Jika semua orang memilih mundur, jelas akan sangat sulit untuk bisa menyelesaikan tantangan ini. Walaupun ini bisa diselesaikan, namun pasti ada harga yang sangat mahal yang harus dibayar oleh mereka. Oleh karena itu, mau tidak mau, semua orang harus terlibat dan mereka harus menggabungkan kekuatan mereka untuk bisa melewati bayangan itu. Saiyan maupun 853 sekarang sedang bertatapan. Jelas, keberadaan armor dewa palsu sepertinya yang paling memenuhi syarat untuk bisa memimpin semua orang yang ada di sini. Jadi, Saiyan pun ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh 853 ini. Sekarang terlihat bahwa 853 sedang mengambil langkah untuk maju. Dan dia segera berteriak, "Kalian semua keluarlah dari sini, karena ketiga warisan ini adalah milikku," ucap dari si 853 ini. Sebuah suara yang penuh momentum dan kuat tiba-tiba terdengar. Dan mata semua orang pun terfokus kepada 853 ini. Untuk sesaat, semua orang merasa sedikit heran. Dan mereka juga menunjukkan ketidaksenangannya kepada 853. Seolah-olah 853 ini adalah orang terkuat yang ada di sana. Tidak lama kemudian, 853 tiba-tiba berbalik dan melesat ke arah satu dari mereka. Orang ini yang akan diserang oleh 853 adalah seseorang petarung immortality langkah keempat. Wuspring! Serangan yang menggelegarkan itu menghantam petarung immortality langkah keempat itu dengan sangat ganas. Ekspresi pria itu pun langsung berubah drastis. Dia segera mengambil tindakan untuk melawan. Buar!
Dan hanya ada satu pukulan yang dikeluarkan oleh 853 dan itu bisa mengalahkan kekuatan immortality langkah keempat. Sosok itu langsung terpental ke belakang dan pada saat ini pria itu pun telah berlubang. Ternyata 853 langsung merampas jantung emas milik pria itu. Dengan sekali pukulan saja ada terlihat bekas lubang di dadanya. Dan jari-jari 853 ini langsung meremas jantung itu. Jantung emas itu pun langsung meledak di tangannya. Kemudian kekuatan immortality dari jantung emas itu pun langsung melesat dan diserap oleh armor dewa palsu miliknya. Tidak sampai di situ saja, sosoknya tidak berhenti. Dia langsung menyerang salah satu petarung immortality langkah keempat lainnya. Dan lagi-lagi petarung immortality ini dikalahkan hanya dengan satu serangan saja. Kemudian 853 ini terus menyerang petarung-petarung immortality lainnya. Saat melihat Xiaoyan yang masih diam tidak bergerak, 853 ini langsung melemparkan dua esensi darah immortality kepadanya. Xiaoyan pun terkejut, namun Xiaoyan langsung menangkap dua esensi darah itu dan menyerapnya sebagai kekuatan armor dewa palsu miliknya. Pembantaian ini benar-benar membuat takut semua orang yang ada di sana. Adapun Xiaoyan, dia menunjukkan senyuman getir di balik armornya. 853 memang sangatlah mendominasi. Namun Xiaoyan sangat penasaran. Apakah dia benar-benar begitu yakin untuk bisa mengalahkan bayangan Raja Iblis Tianhe ini sendirian? Meskipun bayangan itu bukanlah tubuh asli dari Raja Iblis Tianhe, Xiaoyan tidak pernah bisa merasakan fluktuasi aura apapun dari bayangan itu. Dan hal yang membuat Xiaoyan penasaran adalah ada sesuatu hal yang membuat Xiaoyan ini tidak nyaman. Seolah-olah ada aura yang menekan Xiaoyan dari kejauhan. Karena Xiaoyan tidak bisa merasakan aura kekuatan dari lawannya ini. Hal ini sering sekali terjadi. Dan jika Xiaoyan tidak merasakan fluktuasi aura dan tidak dapat memprediksikan tingkat apa kekuatan dari musuhnya ini, pastilah itu akan menjadi sebuah bahaya untuknya. Setelah 853 menangani semua orang di sekitarnya, armor di lengannya ini berubah menjadi seperti cairan dan terbentuklah sebuah tombak yang panjang yang muncul di lengannya. Xiaoyan pun melihat tombak itu. Xiaoyan sedikit terkejut. Tombak di tangan 853 saat ini sama persis dengan tombak yang diperoleh Xiaoyan dari 841. Jika harus seperti ini, maka Xiaoyan tidak akan bisa menggunakan tombak yang terlihat sangat identik dengan mereka semua petarung dunia Taizu ya. Karena Xiaoyan harus menggunakan tombak itu. Dan Xiaoyan sendiri tidak memiliki skill dengan menggunakan tombak. Karena jika Xiaoyan menggunakan tombak ini, maka jelas identitas Xiaoyan pasti akan terungkap. Karena Xiaoyan tidak memiliki skill. Setelah melihat kemahiran Xiaoyan dalam menggunakan tombak, walaupun dia hanya memainkan skill-skill dengan secara abstrak, seolah-olah dia menggabungkan teknik pedang dengan menggunakan tombak. Kalian bisa paham sendiri bagaimana situasinya pada saat ini. Dan saat ini juga 853 langsung menyerang bayangan itu, tetapi dia melihat ke arah tempat di mana Xiaoyan berada. Kemudian secara perlahan dia langsung datang ke sisi Xiaoyan. Bayangan itu sepertinya sangatlah kuat. Kita berdua harus bekerja sama untuk bisa menghadapinya. Setelah kita mengambil warisan itu, kita harus membunuh semua orang yang ada di sini, ucap dari 853. Xiaoyan pun sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Jelas tidak mungkin untuknya tidak bisa mengambil tindakan atau tidak berpura-pura untuk tidak melakukan serangan dengan menggunakan tombak. Kemudian Xiaoyan pun hanya bisa mengangguk secara pasrah saja. Bayangan ini adalah ilusi dari Raja Iblis Tianhe. Kita harus berhati-hati saat bertarung dengannya. Terlebih lagi, tombakku ini rusak saat di pertarungan sebelumnya. Jadi aku khawatir pertempuranku tidak akan optimal. Ucap dari Xiaoyan sedang beralasan untuk tidak ikut berpartisipasi dalam menggunakan tombak. Atau Xiaoyan ini lebih memilih bertangan kosong saja. Tapi saat Xiaoyan selesai berbicara, 853 mengangkat lengannya lagi dan menyerahkan tombaknya kepada Xiaoyan. Jika seperti ini, aku tidak bisa melakukan alasan lagi, gumam dari Xiaoyan di dalam hatinya. Seolah-olah Xiaoyan memang harus menggunakan tombak itu untuk bertarung.
Sudahlah, kita tidak perlu berbasa-basi lagi. Kita harus segera mulai pertarungan kita melawan bayangan itu, ucap dari 853. Setelah selesai berbicara, dia langsung bersiap untuk bertempur. Setelah ada jeda sebentar, kemudian dia langsung melesat dan sebuah tombak muncul di telapak tangannya lagi. Sepertinya 853 ini memang sudah menyiapkan tombak-tombak cadangan sebelumnya, atau tombak-tombak itu bisa dibentuk oleh armor dewa palsu. Setelah Xiaoyan berpikir sejenak, dia akhirnya mengencangkan cengkramannya kepada tombak itu dan jantungnya pun langsung berdetak kencang. Bagaimanapun, hal seperti ini memang tidak bisa untuk dihindari. Lalu, sosok Xiaoyan pun melesat ke arah depan dan kekuatan armor dewa palsu milik Xiaoyan ini bergabung ke dalam tombak dengan gerakan yang ditampilkan oleh pikiran Xiaoyan. Seluruh proses ini terasa sangatlah lancar, seolah-olah kekuatan immortality di dalam armor itu benar-benar telah berada di tombak itu. Tombak itu langsung terselubungi dengan kekuatan immortality. Namun, Xiaoyan benar-benar tidak mengetahui skill dari tombak itu. Kemudian dia berpikir bahwa skill 1000 kaki tanpa bayangan mungkin bisa digunakan dengan menggunakan tombak miliknya, dan pasti ini akan memiliki efek yang sama. Wuss, tang ting tung, buar. Tiba-tiba tombak milik Xiaoyan ini pun melesat lagi dan meningkatkan energi yang dikeluarkan oleh armor dewa palsunya. Tombak itu melesat menuju bayangan Raja Iblis Tianhe. Xiaoyan tidak berhenti sampai di situ saja. Meskipun terlihat jelas bahwa serangannya ini berantakan, namun itu terlihat masih sangatlah kuat. Saat melihat itu, 853 tiba-tiba berhenti bergerak dan merasa ada yang aneh. Dan apa yang dilakukan oleh Xiaoyan ini sangatlah aneh. Buar. Bayangan Raja Iblis Tianhe pun perlahan-lahan lalu mengangkat tangannya dan memukul ke arah Xiaoyan dengan telapak tangannya. Sosok Xiaoyan pun terpental ke belakang. Tapi pada saat melihat hal tersebut, 853 tidak lagi memikirkan apa yang ada di pikirannya. Dia segera mengambil tindakan untuk membantu Xiaoyan ini dan menekan bayangan Raja Iblis Tianhe itu. Dibandingkan dengan Xiaoyan, serangan 853 ini jelas lebih kuat dan lebih teratur. Dia langsung mendekati Raja Iblis Tianhe dan memancarkan serangan sengit kepadanya. Tang ting tung, spring, buar. Namun serangan yang tidak terhitung jumlahnya ini dengan kecepatan yang sangat cepat bisa runtuh ketika mendekati bayangan Raja Iblis Tianhe. Namun terlihat bahwa bayangan Raja Iblis Tianhe ini sedikit bergetar. Ini menunjukkan bahwa serangan 853 itu memang lebih efektif daripada serangan Xiaoyan. 853 pun terus menyerang bayangan Raja Iblis Tianhe ini dengan serangan terkuatnya. Padahal serangan ini sudah cukup untuk bisa membunuh seseorang langkah keempat immortality hanya dengan satu gerakan saja. Tetapi ketika serangan ini mendarat di bayangan Raja Iblis Tianhe, serangan itu benar-benar tidak menimbulkan efek kerusakan. Dan pada saat ini, 853 terus-menerus menyerang bayangan itu. Dan sepertinya bayangan itu juga berangsur-angsur menjadi lebih mengeras. Dan ada aura yang lebih kuat seiring pertempuran itu berlangsung. Xiaoyan pun langsung dapat merasakan ada sesuatu yang aneh. Meskipun tampaknya Xiaoyan ini menggunakan seluruh kekuatannya dan gerakannya terlihat sangat bagus, tetapi masih saja jauh lebih lemah dari apa yang dilakukan oleh 853. Namun Xiaoyan terus berjuang dengan sangat keras, meskipun teknik tombaknya ini memang terlihat aneh. 841, teknik tombak macam apa yang kamu lakukan itu? Tanya dari si 853. Setelah memperhatikan cukup lama, 853 pun akhirnya menanyakan hal ini kepada Xiaoyan karena dia menjadi sangat penasaran dengan teknik apa yang sedang dilakukan oleh Xiaoyan. Mendengar itu, Xiaoyan pun langsung menjawab, aku baru saja mempelajari teknik tombak yang baru saja aku ketahui ini, ucap dari Xiaoyan dengan sangat serius. Namun meskipun Xiaoyan ini terlihat tenang, nyatanya ia merasa khawatir di dalam hatinya. Bukan karena ia takut kepada 853, namun ada perasaan yang sangat menegangkan. Xiaoyan ini seperti sedang berpura-pura tapi takut ketahuan. Itulah yang dirasakan oleh Xiaoyan, dan itu membuat hatinya berdebar kencang. Xiaoyan pun merasakan perasaan yang sangat menyiksanya ini. Oh,
Begitu rupanya jawab dari si 853. Detak jantung Xiaoyan pun tiba-tiba bertambah cepat karena dia tidak bisa melihat ekspresi 853 di balik armor itu. Jadi Xiaoyan tidak bisa menebak apa yang sedang dia pikirkan. Kelihatannya itu cukup bagus meskipun masih terlihat berantakan. Tetapi bisakah kamu mengajariku teknik itu setelah kita berhasil mengalahkannya? Ucap dari si 853. Xiaoyan pun benar-benar tercengang saat mendengar kata-kata itu. Padahal teknik tombak yang baru saja dia gunakan ini semuanya adalah skill yang Xiaoyan gunakan saat memakai pedang Bang Huang Quanzong. Dan beberapa jurus digunakan pada tombak itu. Namun jika dilihat dari segi kekuatan, jurus-jurus ini memang tidaklah begitu lemah. Jadi sepertinya 853 ini tidak merasa curiga. Atau mungkin memang bahwa 853 ini benar-benar orang yang bodoh. Tentu saja, tidak hanya itu. Karena aku telah mempelajari banyak skill bertarung yang baru kali ini. Jadi, kamu harus memperhatikan gerakan-gerakanku ya, ucap dari Xiaoyan. Mau tidak mau, Xiaoyan pun harus terus berpura-pura dan menikmati permainannya ini. Lambat laun gerakan tombak Xiaoyan ini menjadi lebih mulus. 853 yang terus menonton apa yang ditampilkan oleh Xiaoyan, saat ini dia bahkan terlihat lebih terkejut lagi. Ini benar-benar skill yang bagus. Aku juga ingin mempelajarinya. Wah, skill ini lumayan juga. Aku sangat ingin mempelajarinya, ucap dari si 853 saat melihat pertarungan Xiaoyan ini. Dia benar-benar dibuat kagum oleh Xiaoyan. Dia terus bertepuk tangan dan berteriak. Sampai akhirnya Xiaoyan pun dipukul mundur oleh bayangan Raja Iblis Tianhe. 841, cederamu belum sembuh. Kali ini biarkan aku saja untuk melakukan serangan yang inti. Biarkan aku menyelesaikannya. Kamu lebih baik beristirahat saja di belakangku, ucap dari si 853. Dia segera melangkah maju. Dan serangan yang dahsyat pun langsung diarahkan ke arah bayangan Raja Iblis Tianhe. Xiaoyan pun mengangguk dan dia berakting seolah-olah dia memang sedang terluka parah. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh 853 ini, Xiaoyan pun akhirnya mengikutinya di belakang saja. Seolah-olah Xiaoyan ini tidak ingin terlihat tidak berguna, dia pun mencoba untuk menyerang cahaya bayangan hitam itu lagi. Dan seolah-olah dia sangatlah marah kepada bayangan itu. Namun lagi-lagi Xiaoyan pun terpental ke belakang. 841, sudah aku bilang, kamu cukup di belakangku saja. Hati-hati jangan sampai terkena oleh serangan bayangan itu dengan terus-menerus. Jika kamu ingin selamat, ucap dari si 853. Melihat Xiaoyan yang begitu kewalahan, 853 ini segera menepuk kristal merah di dadanya dan melepaskan gelombang kekuatan yang lebih kuat lagi. Saat ini momentumnya telah mencapai setingkat dengan langkah ke-6 Immortality. Dia berencana untuk menggunakan gerakan yang sangat kuat ini untuk bisa menghancurkan bayangan itu. Saat melihat itu, Xiaoyan juga langsung ikut menepuk kristal merah di dadanya, seperti apa yang dilakukan oleh 853. Kemudian, kekuatan Immortality di dalam tubuhnya menjadi bergelombang. Dan kemudian, semua energi telah diintegrasikan ke dalam armor dewa palsunya. Xiaoyan seketika dapat merasakan kekuatan yang tidak tertandingi yang meledak dari armor dewa palsunya. Ketika 853 ini melesat ke arah depan, Xiaoyan pun ikut melesat. Setelah pertempuran ini selesai, Xiaoyan mungkin bisa mendapatkan kepercayaan penuh dari 853. Meskipun sejauh ini 853 sepertinya tidak meragukan Xiaoyan, namun ia harus terus melakukan adegan-adegan atau berakting dengan sangat baik hingga akhirnya bisa membuat 853 ini mempercayai Xiaoyan sepenuhnya. Hanya dengan begitu saja, segala sesuatunya akan menjadi lebih menarik dan lancar lagi. Jika ia berhasil berintegrasi ke dalam tim dunia Taisu, Xiaoyan pasti mungkin bisa mendapatkan informasi yang lebih tentang bagaimana dunia Taisu ini. Sebenarnya Xiaoyan itu sangatlah penasaran bagaimana status dari dunia Taisu dengan Istana Dewa Berburu. Pada akhirnya jika mereka tidak bisa menemukan Xiaoyan pasti penasaran dengan bagaimana sikap petarung dunia Taisu dan juga Zhu Hao jika mereka tidak bisa menemukan Xiaoyan. Akan lebih baik jika petarung dunia Taisu ini merasa bahwa Zhu Hao telah menipu mereka saja.
Dan saat mereka tahu bahwa pembunuh petarung dunia Taizu yang sedang mereka cari tidak bisa ditemukan dalam menara pembantaian ini, maka itu akan menjadi konflik internal antara dunia Taizu dengan istana Dewa Berburu. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Apakah si Ain ini akan berhasil ya mengalahkan iblis atau bayangan iblis dari Raja Iblis Tianhe? Dan semoga sehat selalu untuk kalian semua. Gue selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.